Jadi selamat malam semuanya. Ini kembali lagi bersama kita di Titik Belajar Official. Hari ini kita sudah mendatangkan salah satu teman kita yang akan berbicara banyak tentang perkuliahan dan juga aktivitas atau kegiatan ke luar negeri. Jadi si Elisa ini punya pengalaman untuk mengikuti kuliah di luar negeri. Jadi kita akan banyak belajar nih juga nih dari beliau. So, kita perkenalan dulu kali ya. Terima kasih atas Perkenalan. undangannya Kak Ben. Oke, Oke, mantap. langsung aja ya. Mm. Oke, perkenalkan, jadi nama lengkap Elizabeth Diah Widiawati, biasa dipanggil Elisa. Sekarang lagi menempuh jurusan Sastra Inggris S1 dan kuliahnya di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kalau asalnya dari Blitar. Oke, sekian. Memilih jurusan sastra Inggris ini kira-kira punya pertimbangan Iya sendiri Kak nggak, Ben, El? Kira-kira punya pertimbangan tersendiri nggak kalau misalnya ini sebelum mengambil ada jurusan ini dong. kemarin? Kayak pengen tahu nih. Ada dong. Pasti ada dong, pertimbangan itu pasti ada. Jadi waktu kenapa memilih sastra Inggris, jadi waktu itu memang ada ketertarikan. Jadi ada ketertarikan di pelajaran bahasa dan sastra. Nah, jadi waktu itu karena banyak pilihan, kan jurusan sastra itu banyak ya. Jadi ada sastra Cina, sastra Jepang, sastra Jerman Ya, kayak gitu. Nah, mungkin lebih memilih ke universal yang bisa cari aman aja sih. Jadi waktu itu pilihnya sastra Inggris gitu. ceritain dong situasi perkuliahan sekarang yang penuh hektik ini. Saya tahu Oh, lagi semester 7 kan pasti penuh hektik hmm, dan lebih banyak dramanya ya. Pengen tahu. ya, iya bener banget. Iya, jadi kebetulan karena kita tatap muka, tapi kita juga semi online karena kita baru saja melewati pandemi. Jadi perkuliahan kali ini emang cukup berbeda ya daripada perkuliahan sebelumnya yang kita nggak pernah memegang kayak Zoom atau Google. Mungkin untuk sekarang, jadi perkuliahan kita itu bisa diakses secara online dan offline kayak gitu Kak Ben. Jadi untuk perkuliahan sekarang tetap menggunakan sepada, terus juga untuk pertemuan tetap kita tetap buka juga. Jadi benar-benar yang bisa 24 jam kuliah gitu sekarang. Kayak gitu sih. Iya, kurang lebih. Terus ini kasih tips dan trik dong. Iya Mungkin Kak Ben. mungkin banyak juga nih adik-adik di luar sana atau teman-teman di luar sana masih bingung nih. Kayaknya menentukan pilih jurusan yang baik dan benar yang sesuai dengan passion itu dari Elisa itu kira-kira seperti apa ya? Oke, kalau dari aku memilih jurusan itu yang pertama cita-cita dulu. Nah, biasanya cita-cita itu berpengaruh dengan bagaimana kita memilih jurusan nantinya kan. Nah, kalau misalkan ada yang kebanyakan biasanya semakin kita menginjak usia dewasa, semakin kita akan bingung nih cita-cita kita apa ya gitu. Karena kayak mau ke kanan juga kadang oke, kadang enggak, mau ke kiri juga kadang oke, kadang enggak gitu. Nah, selain itu mungkin bisa dicari lagi dengan bakat minatnya kita. Nah, biasanya selama kita menempuh banyak mata pelajaran itu, apa yang paling disuka nih? Kalau misalkan ada yang masih merasa kayak, oh semuanya ini kayak sama aja ya tingkat kesulitannya ya sulit, gampang ya gampang gitu. Nah, mungkin bisa dicoba lagi kayak coba untuk mengerjakan dua hal yang sifatnya berbeda, misalkan kayak hafalan dengan hitungan. Nah, misalkan di situ coba kasih waktu durasinya 2 jam deh. Kira-kira lebih mudah yang mana? Maksudnya berapa dengan waktu 2 jam itu seberapa banyak kita menyerap. Nah, kalau misalkan yang paling banyak, nah itu mungkin ada bakat di situ kita, ya, kayak gitu. Jadi kayak um,
itu karena gini Kak Ben, banyak banget nih kasus anak-anak SMA zaman sekarang itu emang bingung ya, maksudnya kedepannya seperti apa, mata apa perkuliahan itu seperti apa kayak gitu. Nah, menurut aku karena aku melihat kuliah itu kayak orang lagi pasti akan menemukan banyak naik turunnya kan. Nah, kalau misalkan kita nggak cocok, ya bisa jadi kita akan berhenti di tengah jalan. Nah, itu yang paling kita lakukan kayak gitu. Jadi butuh banyak pertimbangan dan juga ya benar-benar inilah di apa nih kemauan cita-cita, terus passionnya itu di mana kira-kira, harus tahu juga nih. Ini ini berkaitan dengan apa nih? Kayak kalau misalkan semester 7 yang tadi itu sama si belum lanjut tadi yang penuh hektik. Terus kayak bagaimana cara ngatasin setiap kan pasti kayak ada kita yang mikirin skripsi, terus ada kegiatan-kegiatan lain seperti kayak magang dan lain sebagainya. Itu cara ngatasin atau ngatur waktu agar biar tidak apa ya, tidak kewalahan. Itu seperti apa kira-kira? Oh, saya tambah lagi dengan organisasi. Kan organisasi juga pasti kan ya. masih aktif kan ya? Boleh. Iya, masih. Oke, jadi kalau dari aku sendiri, cara aku mengatur waktu adalah dengan tidak menunda banyak hal. Jadi ini kesalahan kita itu adalah menunda banyak hal. Jadi seolah kita itu nantinya kita masih punya banyak waktu. Misalkan nih kita ada sisa 5 jam, oh nanti 5 jam kayaknya bisa lah digunain buat ngerjain 3 tugas. Nah, kita belum eksekusikan, jadi belum tentu 5 jam itu akan cukup untuk kita melakukan tugas. Apalagi kalau tugasnya ada research, kita perlu perlu banyak waktu untuk menjawab satu soal, kan kita belum tahu. Nah, dari situ kalau menurut aku, ketika kita dapat tugas, ketika kita dapat job dari organisasi, yang paling penting adalah jangan kita kuliah mungkin dari jam 8 sampai jam 4 sore atau 5 sore. Nah, jadi di situ mungkin di sela-sela kuliah kita bisa gunakan untuk menyelesaikan tugas organisasi, bisa untuk menyelesaikan tugas kuliah. Nah, nanti ketika pulang mungkin bisa menyelesaikan sisa-sisa tugasnya, belajar kayak gitu. Jadi untuk waktu istirahat kita akan tetap punya kayak gitu Kak Ben. Jadi bisa kayak nabung waktu gitu, nabung waktu untuk istirahat masih bisa, nabung waktu untuk jalan-jalan masih bisa, nabung waktu untuk penelitian skripsi juga masih bisa kayak gitu sih Dada. Tips dan trik dari teman kita Elisa mungkin yang masih saat ini yang masih bingung nih, bagaimana caranya mengatasi perkuliahan yang begitu hektik, kegiatan organisasi, jadi pintar-pintar ngatur waktu dan juga ya kerja itu pelan-pelan ya, jangan menunda. Saya tuh penasaran sekali sama kegiatan yang kemarin ikut di Malaysia itu. Apa itu kegiatannya kira-kira? Oh ya, jadi kemarin tahun 2021 akhir ya. Oh ya, jadi kemarin tahun 2021 akhir ya, ke luar negeri gitu Kak Ben. Nah, waktu itu kebetulan aku juga milihnya itu di University Utara Malaysia gitu. Jadi waktu itu ceritanya bisa lolos ya. Jadi waktu itu memang seleksinya cukup ketat sih Kak Ben. Jadi dari kampus dulu. Jadi saingannya sama mahasiswa Unikama sendiri dulu. Jadi waktu itu banyak banget yang harus kampus. Baru proposal kita maju ke waktu di nasional itu. Jadi tahun 2021 sampai Februari 2022 itu kebetulan ya puji Tuhan terpilih jadi salah satu mahasiswa yang bisa belajar di University Utara Malaysia. Seleksi pertama aku ikut ICT ini tuh bersaing dengan mahasiswa satu kampus dulu. Nah, waktu bersaing
kayak contohnya sertifikat bahasa asing, terus ada seksi administrasi, ada wawancara juga, terus juga ini IPK itu kita harus minimal 3,5 gitu. Nah, itu yang lebih panjang lagi sih persiapannya, karena namanya IPK itu kita harus persiapkan dari semester 1 gitu. Nah, terus setelah itu puji Tuhan lolos juga yang di kampus. Setelah itu baru proposalnya maju ke tingkat nasional. Nah, di tinggi kita tuh bersaing sama satu Indonesia nih. Jadi mau dia perguruan tinggi negeri, mau dia perguruan tinggi swasta, semuanya tuh kita sama-sama bersaing di situ. Terus ya puji Tuhannya lagi ternyata lolos lagi yang seleksi nasional. Akhirnya kita dinyatakan lolos dan terpilih menjadi mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar ke Universiti Utara Malaysia gitu. Kemarin berarti kegiatan ini kan kalau misalnya sekarang ini kan pandemi itu sudah berakhir ya. Kalau misalnya ini kemarin kegiatan itu offline berarti kita harus ke sana gitu. Iya benar Kak Ben, kita harus ke sana. Berapa lama kira-kira kegiatannya? Kegiatan perkuliahan di sana itu semester? Sekitar untuk 1 semester. Dan semester di sana itu kemungkinan ada sekitar 4 bulan lah, 4 bulan. Pasti lumayan lama juga ya? Iya. Punya ini nggak, punya tips dan trik tidak buat teman-teman yang mungkin juga berminat untuk daftar di IC ini ya, untuk mungkin apa yang perlu dipersiapkan di awal, terus langkah-langkah, tips-tips dan trik biar lolos sampai ke tahap terakhir gitu. Apalagi yang seleksi nasional itu pasti berat banget. Itu kira-kira ada tips dan trik dari Elizabeth sendiri nggak? Kalau dari aku mungkin tipsnya ini sih, persiapkan belajar bahasa Inggris itu dari semester awal. Jadi jangan mepet-mepet ya, karena namanya belajar itu panjang banget. Apalagi kita yang dibutuhkan sertifikat bahasanya. Kalau kita sendiri masih asing dengan bahasa asing, nah itu nanti nilai kita takutnya tidak mencukupi gitu kan. Nah yang kedua ini, peran yang menurut aku paling krusial itu tuh IPK. Jadi IPK itu memang harus sampai kita tuh dari semester 1 kuliahnya udah nggak serius gitu. Jadi emang harus benar-benar fokus kuliahnya biar IPK-nya itu setidaknya minimal tuh 3,5. Jadi ketika daftar program-program seperti beasiswa, pertukaran pelajar gitu itu akan lebih mudah masuknya kayak gitu. Terus mungkin untuk yang lain kayak seleksi wawancara, itu yang penting kita harus banyak-banyak membaca aja sih, karena yang namanya pertanyaan di wawancara itu dia fokusnya akan lebih luas. Jadi kalau misalkan kita nggak banyak wawasannya, kita akan kesulitan untuk memberikan jawaban yang sesuai kayak gitu. Terus untuk yang lainnya mungkin lebih ke siap mental aja. Jadi harus gimana ya, siap nggak siap, kita pasti harus siap gitu. Itu lebih prepare-nya mungkin kan kita kalau programnya besar ya pasti ada rasa insecure dong. Nah di situ kita harus balik gitu sih Kak Ben. Nah, jadi itu ya, banyak sekali tips dan trik buat teman-teman. Jadi tidak ada alasan lagi nih buat teman-teman, waduh kayaknya tidak bisa nih ya terus minder juga, jangan sampai minder. Kayaknya kesempatan ini kan luar biasa ya. Terus kesempatan ini juga bukan semata-mata hanya untuk orang-orang yang misalnya ini punya apa gitu, tapi untuk semua kan ya. Tergantung dari kitanya mau tidak nih berusaha untuk ngikutin setiap step-step yang sudah dikasih gitu. Oke. Kalau misalnya perkuliahan sendiri, kira-kira punya kesulitan tersendiri tidak? Maksudnya join bersama teman-teman yang berbeda negara, terus
ini apa namanya, pasti juga pandangan dan pemikiran juga kan pasti beda-beda. Kira-kira punya kesulitan apalagi dosen itu gimana, Bang El? Jadi mau cerita juga nih Kak Ben. Jadi waktu itu aku nekat untuk ambil jurusan yang bener-bener jauh banget dari background aku. Karena background aku ini kan sastra Inggris ya, sedangkan yang aku ambil waktu itu setara dengan hubungan internasional. Jadi dari aku sendiri mengatakan bahwa tantangannya itu jauh besar kayak gitu. Tapi peluangnya juga jauh lebih besar karena kita bisa dapat banyak hal pastinya kan. Jadi waktu itu dosen di sana itu ada satu dosen yang waktu itu beliau itu langsung menghubungi secara personal. Jadi beliau langsung mengadakan meet secara personal gitu. Di situ beliau bilang kayak kamu ini kan backgroundnya berbeda dari apa yang kamu ambil di sini. Jadi saya berharap banyak dengan kamu. Kamu pasti bisa mengalahkan yang ada di sini juga, kayak gitu. Terus selama perkuliahan pun bahasa yang digunakan itu juga salah satu di sana. Itu aku sama sekali belum bisa bahasa Melayu. Mungkin ya bahasa Melayu yang kita tahu dari serial Upin Ipin, dari Malaysia kayak gitu. Nah ternyata bahasanya tuh lebih beragam, jauh lebih banyak hal yang belum pernah aku dengar gitu. Dan dosen di sana menggunakan bahasa Melayu juga gitu. Jadi kayak ya sepahamnya aja apa sih kayak gitu. Jadi pakai feeling juga ini kuliahnya ini apa ya tadi ya kayak gitu. Dan sebagai tambahan informasi juga bahasa Inggris yang biasanya aku praktekkan di kampus itu juga berbeda jauh dengan bahasa Inggris yang mereka pakai kayak gitu Kak Ben. Jadi itu rasanya tuh kayak belajar bahasa Inggris baru lagi aku di sana. Apalagi accent Indonesia ketika melakukan percakapan dengan bahasa Inggris, mereka itu cenderung yang selalunya dengan logat Indonesia ini gitu, kayak ya itu kan Ben, kayak mendengar kosakata baru aja gitu. Jadi kayak bener-bener yang menurut aku rasanya ketika kita di tempat yang asing secara budaya, bahasa dan kayak orang-orangnya juga pemikirannya juga berbeda, itu kayak kita lahir lagi gitu. Jadi belajar lagi dari nol nih. Jadi waktu itu aku ada satu tugas, kita disuruh membuat paper. Jadi paper itu isinya tentang permasalahan atau konflik gitu ya di suatu negara yang melibatkan mungkin antara pemerintah dengan masyarakat atau antar masyarakat atau antar negara. Perang suku di Indonesia. Nah, itu bener-bener kalau ada permasalahan bahas di meet secara personal kayak gitu Kak Ben. Jadi waktu itu aku bener-bener yang kayak gini, ketemuan sama dosennya, Google Meet gitu sama dosennya. Kontrak perkuliahan juga beda Kak Ben. Jadi kalau di sini kita itu perform kita akan masuk penilaian, keaktifan akan masuk penilaian. Sedangkan di sana penilaian itu ada pada jadi banyak nilai itu di ujian. Jadi kamu mau aktif atau tidak di kelas itu tidak ada nilainya Kak Ben. Tugas harian pun kadang juga belum tentu masuk penilaian. Momen yang paling tidak terlupakan selama kegiatan ini apa ya kira-kira? Ada tidak? Yang memorable banget nih? Banyak sih Kak Ben. Kalau aku bilang banyak banget. Karena di sana juga setelah aku kegiatan, ya jadi setelah aku selesai kegiatan pun dosen-dosen di sana itu masih inget gitu Kak Ben. Jadi kita masih simpen-simpenan nomor, kadang masih sering lihat story
Jadi karena mereka merasa mungkin aku lebih banyak mencoba untuk menanggapi dosennya ya, maksudnya dengan situasi di Indo dan di Malaysia kan, kalau di Indo pasti kelas tuh harus rame ya, jadi kayak mungkin masih terbawa dengan budaya di Indonesia, jadi aku dengan temanku juga kita masih berusaha gitu. Terus dapat banyak teman baru juga di sana, jadi aku berusaha belajar untuk adaptasi dengan budaya di sana dan anak-anak di sana. Jadi ya waktu itu memang belajar bahasa Melayu juga, meskipun aku belajar bahasa Melayu itu dengan caraku sendiri, jadi bukan ada kelas, jadi bukan lewat kelas, tapi dengan caraku sendiri, dengan berteman dengan mereka itu. Jadi itu yang menurut aku paling berkesan tuh sampai sekarang. Aku dengan teman-teman yang di Malaysia itu kita masih kontak yang dekat banget kayak gitu Kak Ben. Dan sisanya lagi itu yang paling berkesan adalah ketika ada 2 hal. Jadi waktu itu aku jadi tugas akhir kita itu satu kelas itu dibagi menjadi 4 kelompok, dan 4 kelompok itu masing-masing kelompok ditugaskan untuk membuat webinar. Jadi dengan pengalaman aku di Indonesia membuat webinar itu kayak harus butuh panitia ini, panitia itu, butuh uang ini, uang itu, persiapan yang panjang, dan di situ dengan 10 orang kita harus membuat webinar. Itu menurut aku awalnya agak terkejut sih, kayak ini beneran kita tugasnya membuat webinar gitu, kayak sesimpel itu kayak kerja kelompok, tapi buat webinar itu kayak apa bisa ya gitu kan. Tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu dengan teman-teman semua kerja sama tim yang kompak juga, dan banyak cara yang berbeda juga dalam menyelesaikan kerja kelompok ini Kak Ben. Jadi mereka selalu mengandalkan yang namanya Google Slide, Google Document, pokoknya banyak platform-platform di website gitu yang mereka gunakan. Sedangkan selama aku di Indonesia yang kita gunakan pasti hanya paling sering ya, bukan kita nggak bisa menggunakan, tapi paling sering kita hanya menggunakan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint kayak gitu. Dan mereka juga cenderung apa ya, kalau aku memang selalu mencari cara yang baru kayak gitu Kak Ben kalau dari aku. Jadi harus benar-benar bisa adaptasi dengan cepat gitu sama mereka. Terus jadi selama webinar itu kayak kita interaksi dengan speaker kita, karena waktu itu speaker yang aku pilih pertama adalah Jabir Miftah. Kebetulan Jabir Miftah ini juga aktor di Malaysia yang dia juga terkenal juga, punya nama di sana. Terus yang kedua ini adalah seorang businesswoman dari Malaysia juga. Jadi waktu itu kayak menurut aku ini pengalaman yang benar-benar luar biasa banget. Bisa seolah rasanya harus menyatu dengan perbedaan yang ada gitu. Terus yang kedua itu ketika semua dosen itu kayak benar-benar yang helpful banget gitu buat aku. Kayak mereka itu benar-benar masih kayak kadang itu gini Kak Ben, misalkan tugasnya belum selesai atau mungkin masih butuh perpanjangan waktu atau masih butuh persiapan apa, dosen itu benar-benar mengerti banget. Dan yang paling aku suka dari dosen di sana itu mereka benar-benar tidak menjudge gitu Kak Ben, tapi mereka itu berdiskusi gitu, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki kayak gitu. Jadi suasana belajar itu dapat banget. Jadi di sana aku tuh nggak pernah yang namanya tugas harian, itu nggak pernah. Jadi dosen itu selalu mengusahakan untuk masuk. Jadi baru waktu itu kebetulan di Selangor itu ada bencana banjir, itu semuanya libur, meskipun kita bukan orang dari Selangor ya. Kita waktu itu ada di Kedah di Malaysia bagian utara, sedangkan Selangor itu dekat dengan area Kuala Lumpur. Nah di situ tuh kita semua diliburkan. Jadi satu kena bencana semuanya libur. Terus di situ itu dosennya tuh benar-benar yang berusaha untuk tetap ada untuk mahasiswanya gitu kan. Itu menurut aku yang buat aku kadang ngerasa kayak sangat mengapresiasi
sih bagaimana dosen-dosen ini tuh benar-benar mendampingi, benar-benar memahami, benar-benar mengerti, terus kayak bisa ini ya apa namanya kayak menjadi panutan banget buat aku Kak Ben. Jadi ada satu dosen sampai personal secara personal ke aku tuh dia bilang, saya tuh di sini hanya menyampaikan ilmu aja. Ilmu itu sumbernya dari Tuhan. Karena saya ini hanya sebagai alat penghantar, masa saya harus menyusahkan kalian yang mau belajar. Kayak gitu Kak Ben. Jadi kayak itu kata-kata yang menurut aku masih sampai sekarang tuh masih aku inget banget, salah satu dosen itu. Dan itu dosen yang aku rasa kayak ya semuanya sebenarnya kayak favorit banget gitu semuanya. Jadi sampai sekarang masih berkesan kayak gitu menurut aku. Waduh, mantap. Waduh, jadi kayak dapat insight baru ya. Jadi ternyata ini proses yang kemarin tuh memberikan dampak yang luar biasa juga nih buat kita yang ini, yang ikut gitu. Terutama Elisa ya. Jadi dengar cerita dari Elisa ini luar biasa. Jadi banyak sekali ternyata manfaat dan pengalaman yang berharga ini ya. Terakhir nih, kan ini jurusan bahasa Inggris nih, mungkin kayak banyak juga dari teman-teman kita yang bingung. Kira-kira kalau prospek kerja dari sastra Inggris sendiri itu apakah jadi guru nantinya atau jadi penerjemah kah atau bagaimana? Kira-kira prospek dari jurusan sastra Inggris ini sendiri kemana aja nih ya kira-kira? Oke, jadi prospek dari sastra Inggris itu luas banget Kak Ben. Jadi kalau pendidikan bahasa Inggris mereka akan fokus dengan keguruan ya. Sedangkan untuk sastra Inggris, kita mau jadi guru nih, itu juga bisa. Mau jadi dosen bisa. Mau jadi entrepreneur usaha juga bisa. Terus mau jadi duta besar, itu juga bisa. Mau jadi apa lagi ya? Pegawai bank, pegawai hotel, terus tour guide, terus kita mau buka jasa tour and travel, kita mau jadi apa namanya misalkan karyawan perusahaan multinasional gitu internasional kayak gitu kelasnya bisa, mau jadi marketing juga bisa, kayak semua tuh bisa Kak Ben, apa aja bisa. Prospek kerja dari sastra Inggris, lulusan sastra Inggris ini banyak guys, jadi tidak perlu takut untuk kayak bingung waduh sastra Inggris nanti setelah lulus itu kemana. Jadi peluang kerja itu banyak seperti yang Elisa katakan. Pesan dan kesan dari Elisa untuk adik-adik yang saat ini masih di bangku SMA atau masih yang kayak bingung-bingung nih mau cari jurusan apa, terus pilih jurusan yang baik dan benar. Pesan, tips dan trik dari Elisa sebelum kita mengakhiri video ini kira-kira apa nih? Kalau pesan aku selama SMA itu adik-adik harus mempersiapkan dari awal. Jadi mulai dari nilai, adik-adik harus bisa menganalisa bakat dan minat, juga cita-cita untuk kedepannya nanti matang. Jadi nanti ketika sudah mau lulus itu kalian gak bingung lagi mau mikir mau kemana. Mungkin kalau sama perjalanan masih bingung itu wajar, tapi nanti apa namanya adik-adik ketika sudah kelas 3, nah ini harus bisa punya banyak hal yang adik-adik punya, misalkan aku itu sukanya ini, kalau aku ambil jurusan ini gimana ya. Jadi kayak adik-adik itu harus ada, adik-adik mulai mengenali diri sendiri lah dari segi bakat, minat. Terus jangan lupa waktu SMA itu banyak-banyak cari pengalaman, karena dengan kita punya banyak pengalaman kita akan tahu arah kita nanti akan kemana. Kita akan nantinya secara alami kita akan menyeleksi, oh ternyata saya nggak cocok di sini, oh ternyata saya lebih cenderung cocok di sini. Nanti ikut ini kita juga akan diseleksi lagi, oh ternyata saya masuk di sini, saya cocok untuk mengerjakan hal ini daripada hal ini. Nah, semakin adik-adik banyak pengalaman, semakin adik-adik akan tahu nanti adik-adik ini arahnya akan kemana. Kalau menurut aku kayak gitu sih Kak Ben. Waduh, ini tips dan trik yang sangat-sangat berguna dan bermanfaat dari Kak Elisa. Jadi ya, yang mungkin yang saat ini masih bingung, terus yang sudah mulai was-was nih,
ujian kiri kanan, tetap ya semangat, terus juga harus sudah bisa pilih nih, tentukan kira-kira mana nih yang baik atau sesuai sama passion atau minat bakat saya untuk kuliah atau banyak nih. Terima kasih juga sudah memberikan banyak insight baru buat kita semua. Terima kasih juga sudah mau membagi pengalaman dan cerita berharganya kepada kita semua.